Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan jika ada yang sakit, jangan lupa untuk makan, minum obat, dan berdoa. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan 3 buah lagu yang telah kakak siapkan. Yang pertama, lagu Matahari Bersinar Terang. Yang kedua, lagu Aku Anak Raja. Dan yang ketiga, lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Nah, adik-adik langsung saja kita nyanyikan lagu yang pertama, yaitu Matahari Bersinar Terang. 1, 2, 3. Ya, adik-adik, untuk lagu yang kedua, lagu Aku Anak Raja, kakak minta kesediaan adik-adik semua di rumah untuk bangkit berdiri. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, adik-adik silahkan duduk kembali. Untuk lagu yang ketiga, kita akan sama-sama bertepuk tangan dan menyanyikan lagu apa? Oke, lagu Happy Yaya, Happy Yeye. 1, 2, 3. Nah, adik-adik di rumah gimana? Tadi kita semua sudah semangat kan untuk memuji Tuhan? Sekarang duduk yang manis, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan napas kehidupan yang masih kami rasakan sampai dengan detik ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu kami minta tuntunan dan perlindungan Tuhan, agar sekolah minggu ini boleh jadi sesuai dengan rencana Tuhan dari awal hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Mama Is. Namun, sebelum itu, kakak mengajak adik-adik di rumah untuk sama-sama kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. 1, 2, 3.
Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, alangkah baiknya mari kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Mari Tuhan Yesus memberkati kami agar biarlah cerita yang akan kami dengar ini boleh kami tanamkan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati Mama Is yang akan membawakan cerita ini juga Tuhan Yesus. Biarlah apa yang Mama Is ceritakan itu boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Dahsyat luar biasa. Mama Is yakin pasti itu yang adik-adik rasakan saat ini. Nah, sekarang saatnya untuk mendengarkan cerita. Karena itu adik-adik silakan ambil Alkitab dan membuka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14. Adik-adik bisa meminta bantuan papa mama ataupun saudara di rumah untuk membacakannya bersama dengan adik-adik. Ya, untuk Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14 ini kita punya 3 judul bacaan. Yang pertama yaitu Roh Kudus dijanjikan. Yang kedua, Yesus terangkat ke surga. Dan yang ketiga, Rasul-Rasul menanti-nanti. Ya, hari ini untuk 3 judul ini Mama Is akan merangkumnya menjadi satu cerita. Ya, adik-adik siap? Ya, kita mulai. Nah, siapa di sini? Mama Is ingin bertanya. Siapa di sini yang suka sedih kalau papa, mama pergi ke suatu tempat dan adik-adik tidak dibawa? Siapa yang masih merasa sedih kalau keadaannya begitu? Terus kadang-kadang adik-adik menangis supaya adik-adik bisa ikut papa dan mama. Tapi papa dan mama tidak juga membawa adik-adik. Apakah adik-adik akan terus menangis? Lalu tiba-tiba papa dan mama sudah kembali lagi, sudah pulang dan adik-adik merasa senang lagi. Nah, adik-adik begitu juga yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus. Adik-adik sudah tahu kan kalau Tuhan Yesus itu mati disalibkan, lalu Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, bisa menampakkan diri, bisa bertemu dengan murid-murid merasa senang sekali karena mereka dapat bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Tapi cerita kita hari ini ada yang membuat murid-murid sedih. Kenapa adik-adik? Karena hari ini mereka akan berpisah lagi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan pergi tidak membawa satu orang murid pun. Nah, hari ini kita belajar tentang Yesus terangkat ke surga. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri, bertemu lagi dengan murid-murid merasa sangat senang karena mereka dapat bertemu lagi dengan gurunya. Tapi pada saat ini ketika mereka sedang berkumpul, mereka berkumpul di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, Tuhan Yesus terangkat ke surga dilihat oleh murid-muridnya. Dan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid supaya murid-murid harus menjadi saksi bagi Kristus. Apa artinya menjadi saksi bagi Yesus Kristus? Artinya murid-murid harus memberitakan Injil. Murid-murid harus bercerita tentang perbuatan yang telah Tuhan Yesus lakukan, bercerita tentang pengorbanan Yesus yang mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus juga. Nah, karena itu Tuhan Yesus meminta kepada murid-murid bahwa
ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, naik ke surga, murid-murid harus terus bersaksi atau terus bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-murid, sehingga Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-murid sendiri, tapi Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong murid-murid, untuk menuntun murid-murid, untuk membimbing murid-murid. Sehingga waktu nanti ketika murid-murid mau bercerita, murid-murid itu tidak lagi merasa takut, murid-murid juga sudah dengan semangat, dengan percaya diri untuk bersaksi dan bercerita tentang Tuhan Yesus. Tapi kapan Roh Kudus akan turun? Tidak ada yang tahu. Murid-murid tidak tahu dan juga Tuhan Yesus belum kasih tahu kapan Roh Kudus itu akan turun. Tapi ada satu lagi yang Tuhan Yesus minta. Tuhan Yesus minta agar murid-muridnya pergi dan tinggal di Yerusalem sampai janji Tuhan untuk Roh Kudus turun itu datang pada waktunya. Nah, setelah itu adik-adik, murid-murid lihat ke langit dan Tuhan Yesus terangkat. Di Alkitab bilang Tuhan Yesus terangkat itu dengan kemuliaan. Dan setelah itu ada malaikat yang datang menampakkan diri kepada murid-murid dan bilang di murid-murid bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, adik-adik, awalnya murid-murid sedih karena Tuhan Yesus terangkat ke surga dan tidak bersama-sama mereka lagi. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menolong mereka dan malaikat bilang Tuhan Yesus akan datang kembali. Adik-adik, karena murid-murid taat kepada Tuhan Yesus, mereka juga berjalan dan pergi tinggal di Yerusalem. Di sana mereka tinggal, tapi kadang-kadang mereka masih merasa ketakutan. Adik-adik tahu kenapa mereka merasa ketakutan? Karena mereka takut kalau orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus, mereka datang mencari murid-murid Yesus. Karena itu mereka merasa ketakutan. Tapi walaupun takut, murid-murid tetap harus ke Yerusalem dan harus tetap menunggu Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan. Nah, pada saat mereka takut, adik-adik, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bercerita satu dengan yang lain saja, tapi mereka semua murid-murid Yesus yang tadi sudah melihat Yesus terangkat ke sorga, sekarang tinggal bersama-sama, mereka sama-sama berdoa. Mereka sama-sama bercerita, mereka berdoa. Itu yang paling penting. Ketika murid-murid semua sama-sama berdoa, adik-adik, perasaan takut mereka mulai hilang dan mereka mulai setia menunggu kapan Roh Kudus yang Yesus janjikan itu akan turun dan mereka siap untuk bersaksi. Adik-adik, Mama Mais yakin bahwa setiap hari kita berdoa. Waktu pagi bangun kita berdoa, bersyukur karena Tuhan masih kasih kita hari yang baru. Waktu makan kita juga berdoa, kita bersyukur karena kita masih punya makanan, kita masih punya minuman. Waktu kita mau keluar kemana-mana, kita juga berdoa meminta supaya Tuhan Yesus menolong kita. Setiap hari kita pasti berdoa. Kenapa? Karena kita yakin bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita. Setiap hari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tapi adik-adik, dari cerita kita hari ini, kita diingatkan supaya waktu kita berdoa, kita tidak hanya berdoa sendiri, tapi kita juga berdoa bersama dengan orang lain. Nah, adik-adik bisa
meminta atau mengingatkan papa mama supaya adik-adik juga bisa punya doa di dalam keluarga. Kenapa? Karena kalau kita doa bersama-sama, kita akan merasa lebih kuat. Kita akan merasa lebih tenang adik-adik. Dan kalaupun saat kita harus berdoa sendiri, jangan lupa kita tidak hanya mendoakan diri kita, tetapi juga mendoakan orang lain ya. Karena berdoa bersama-sama itu sangat baik dan juga itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik berdoa bersama papa mama, bersama keluarga di rumah, datang ke sekolah minggu, di gereja ataupun sekolah minggu online, kita berdoa bersama-sama. Di sekolah juga bersama-sama berdoa dengan guru dan teman-teman yang lain. Nah, kalau berdoa sendiri jangan lupa juga mendoakan orang lain. Saat ini adik-adik kita sudah ada Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Kita bersyukur karena Roh Kudus ada untuk menolong kita semua. Sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi kita bisa merasakan Tuhan Yesus menyertai kita setiap hari lewat Roh Kudus. Kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus dan kita akan menantinya dengan senang, dengan sukacita. Sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus, ingat supaya kita tetap setia berdoa, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga, untuk teman, untuk gereja, untuk Indonesia, untuk semua orang. Jangan lupa untuk saat ini berdoa juga supaya COVID bisa cepat berlalu dan semua bisa dapat kembali sekolah minggu di gereja. Ya, ingat bahwa ketika kita berdoa, kita akan semakin kuat. Oke, karena itu sekarang kita akan sama-sama berdoa. Ya, kita berdoa. Ya Tuhan yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Bapa untuk Roh Kudus yang telah Tuhan berikan bagi kami semua anak-anak Parpetra Oepoi. Kami bersyukur karena Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Kami tiap hari berdoa karena kami percaya hanya kepada Tuhan kami dapat meminta pertolongan. Dan ketika kami berdoa, biarlah Roh Kudus Tuhan selalu ingatkan kami agar kami juga berdoa untuk orang lain dan kami selalu punya waktu untuk bersama-sama berdoa bersama orang lain di dalam keluarga kami, di mana saja kami berada, kami tetap bersukacita berdoa bersama-sama dengan yang lain. Terima kasih banyak ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekian cerita hari ini adik-adik. Tetap semangat, tetap ceria, dan tetap merasakan dahsyat luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, bagaimana dengan cerita kita hari ini? Seru kan? Nah, untuk merespon firman Tuhan dan mengucap syukur atas berkat kita hari ini, kita akan memberikan persembahan kita. Namun, sebelum itu kakak ingin mengingatkan bahwa persembahan yang akan adik-adik berikan, itu dapat adik-adik taruh di dalam amplop. Setelah itu, di luar amplop adik-adik bisa menuliskan persembahan Parpetra Oepoi. Setelah itu, adik-adik bisa memberikannya kepada papa dan mama yang ada di rumah, supaya hari minggunya papa dan mama bisa bawa ke gereja dan taruh di kotak persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. 1, 2, 3. Aku
Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu, adik-adik di rumah silakan duduk yang tenang, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu di depan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, terkhususnya sepanjang seminggu lamanya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah mengikuti kegiatan sekolah minggu kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita. Mari Tuhan Yesus memberkati cerita yang kami dengar, agar cerita itu boleh tersimpan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, mari memberkati kami anak sekolah minggu dalam pendidikan kami, berikan kami kecerdasan, kepintaran, dan jadikanlah kami anak yang penurut serta takut akan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Ajar kami semua untuk senantiasa dan selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat para pelayan Paria Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Mari Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka dan bahkan dengan keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat sekolah minggu kami, di mana sekolah minggu kami harus kami lakukan secara online. Mari Tuhan Yesus campur tangan di dalamnya setiap upaya dan tindakan yang kami lakukan untuk sekolah minggu ini, biarlah itu semua boleh terjadi dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa buat persembahan yang telah kami berikan, biarlah persembahan itu boleh berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini, terkhususnya di jemaat kami, Jemaat Petra Oepoi. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Mari Tuhan memberkati kami dan biarlah damai Tuhan Yesus boleh tetap tinggal dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih, dan sampai jumpa lagi ya di sekolah minggu berikutnya. Shalom. Bapa